Untuk mengetahui kondisi di Perancis dan keamanan WNI di Perancis, sudah bergabung bersama kami Bianca. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Bianca. Selamat pagi waktu Paris, waktu Paris. Baik, Mbak Bianca, di Indonesia ada terjadi demo karena meminta Presiden Perancis untuk meminta maaf. Apakah hal yang sama juga terjadi di Perancis, Mbak? Hal yang sama juga terjadi di Perancis. Ada juga belakangan ini demo-demo yang terjadi ya. Tapi demo-demo sendiri pun juga terhalang karena adanya diberlakukannya lockdown mulai dari sekitar 4 sampai 5 hari yang lalu. Jadi kalau misalnya terkait demo sendiri pun juga ada banyak demo, bukan hanya demo terkait terkait pernyataan Macron yang menyinggung umat-umat muslim di seluruh dunia, tapi juga ada demo terkait anti lockdown, anti masker dan lain-lain. Seperti itu. Baik, seberapa masif untuk demo yang menuntut Presiden Perancis meminta maaf kepada umat Muslim sendiri? Sebetulnya kalau misalnya di Perancisnya sendiri, saya melihat malah banyaknya dukungan dari umat-umat Muslim yang ada di sini terhadap Macron gitu. Karena memang prinsip dari negara ini adalah kesetaraan, lalu ada persaudaraan dan kebebasan seperti itu. Jadi memang setiap negara kan memiliki prinsip masing-masing. Lalu saya melihat dari yang saya pantau selama ini melalui sosial media, orang-orang yang bahkan yang beragama muslim sekalipun juga menghindari dirinya untuk tersinggung gitu dari apa yang sudah terjadi. Karena dari Macronnya sendiri pun beliau tidak sama sekali mendukung konten-konten yang melecehkan keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Tapi beliau sendiri juga sama sekali tidak bisa menghalangi kebebasan dari berekspresi seperti itu. Baik, Mbak, ini kan aksi unjuk rasa terjadi di beberapa negara atas ucapan dan juga tindakan dari Presiden Macron ini. Nah, apakah dari pemerintah Perancis sudah terlihat untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain seperti itu untuk memediasi hal ini? Kalau dari pemerintah Perancis sendiri, saya sudah melihat dari presidennya langsung. Dari Presiden Macron, beliau membuat pernyataan klarifikasi secara terbuka melalui sosial medianya tentang bagaimana dirinya yang tidak berniatan atau memerangi Muslim yang ada di Perancis atau seluruh dunia seperti itu. Jadi saya lebih fungsinya atau perannya beliau sebagai presiden adalah menenangkan keadaan gitu, menenangkan keadaan dan tetap menjunjung tinggi prinsip negaranya seperti itu. Jadi Presiden Macron sendiri tidak sama sekali memerangi Muslim, tapi beliau memerangi yang namanya kelompok-kelompok radikal dari kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Baik, Mbak Bianca, saat ini kan Perancis keadaannya lockdown. Bagaimana dengan keadaan warga Indonesia yang ada di sana, Mbak? Apakah masih aman secara makanan dan juga transportasi, Mbak Bianca? Kalau terkait lockdown di Perancis, saya sendiri di Paris, saya merasa memang aktivitas jujur sangat terganggu gitu ya. Untuk aktivitas sekolah, belajar mengajar, semua jadi serba online. Tapi kita sendiri ngerasa itu nggak terlalu memberatkan kita karena secara dukungan mental dari kedutaan besar yang ada di Paris pun juga sangat-sangat berpengaruh gitu. Kami sebagai WNI, terutama sebagai pelajar Indonesia yang ada di Paris, yang ada di Prancis, itu terus berkoordinasi dengan KBRI seperti itu. Jadi untuk ini kan juga lockdown yang kedua kalinya, jadi kayak kita sudah lebih siap sih sejauh ini. Baik. Terima kasih Mbak Bianca, jaga kesehatan selalu dan terima kasih atas waktunya bergabung di iNews Siang.